Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana sebenarnya cara kita ngukur kekayaan sebuah negara? Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Bersama saya, kita bakal membongkar sebuah topik yang seringkali kerasa rumit, tapi sebenarnya luar biasa menarik kalau kita tahu cara melihatnya. Hari ini, misi kita adalah menguak misteri di balik bagaimana kita benar-benar mengukur pendapatan suatu bangsa. Kita akan membedah prinsip-prinsip ekonomi makro yang brilian dari N. Gregory Mankiw. Persiaplah, karena setelah materi ini selesai, Anda nggak akan lagi melihat berita-berita ekonomi dengan cara yang sama. Mari kita langsung mulai. Sebuah pertanyaan yang masif banget bukan? Setiap hari kita dibombardir sama berita utama tentang kesehatan ekonomi, angka pertumbuhan, sampai daya beli masyarakat. Kita sering banget dengar istilah PDB atau inflasi disebut-sebut sama politisi atau pembawa berita di TV. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir gimana angka-angka raksasa ini sebenarnya dihitung? Apakah sebuah negara itu benar-benar jadi lebih kaya? Atau jangan-jangan itu cuma ilusi dari harga barang yang makin mahal? Nah, hari ini kita bakal membongkar rumus matematika presis yang digunakan di balik layar itu semua. Di sesi kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari konsep paling dasar, yaitu pendapatan sama dengan pengeluaran. Terus, kita akan definisikan apa itu produk domestik bruto. Habis itu, kita lihat bedanya PDB nominal dan real, lanjut ke cara ngitung inflasi, dan terakhir, kita bahas apa saja yang ternyata luput dari hitungan PDB. Bagian pertama, sebuah hukum ekonomi makro yang sangat fundamental. Pendapatan sama dengan total pengeluaran. Mari kita lihat diagram aliran melingkar dari Mankiw ini. Kalau Anda mau paham gimana ekonomi bekerja, pakai aja analogi yang simpel ini. Ikuti jejak uangnya. Bayangin Anda beli secangkir kopi susu seharga Rp30.000. Buat Anda, uang Rp30.000 itu jelas pengeluaran kan? Tapi di detik yang sama buat si pemilik kedai kopi, uang itu langsung berubah wujud jadi pendapatan mereka. Uang itu nantinya bakal dipakai buat bayar gaji barista atau mungkin buat bayar sewa tempat. Jadi setiap Rp1 yang keluar dari dompet seorang pembeli, itu pasti dan wajib jadi pendapatan buat seorang penjual. Itulah sebabnya kalau kita bicara soal ekonomi secara keseluruhan, total pendapatan itu bakal selalu imbang alias sama persis dengan total pengeluaran. Lanjut ke bagian kedua, sekarang kita akan ngasih nama resmi buat total pendapatan dan pengeluaran yang seimbang tadi, yaitu produk domestik bruto. Nah, ini dia, produk domestik bruto, atau yang sering kita sebut PDB. Mankiw itu punya definisi resmi yang sangat ketat dan nggak main-main soal ini. Jadi ini bukan sekedar konsep ngawang-ngawang tentang seberapa banyak barang yang ada di negara kita. Bukan. Ini tuh ibarat buku aturan resmi dengan 4 syarat mutlak yang harus dipenuhi supaya suatu hal bisa dihitung ke dalam kekayaan negara. Mari kita bedah aturan-aturan ini biar lebih jelas. Poin krusialnya ada di 4 elemen ini. Pertama, nilai pasar. Kita kan nggak mungkin ngejumlahin jumlah apel dan jumlah mobil secara langsung, jadi kita pakai harga pasar mereka dalam satuan uang. Kedua, barang akhir. Ini penting banget buat diperhatikan. Kalau sebuah pabrik roti beli tepung terigu buat bikin roti, kita nggak akan ngitung nilai tepungnya, kita cuma menghitung harga roti yang udah jadi di toko. Kenapa coba? Betul, biar kita nggak ngelakuin penghitungan ganda. Ketiga, diproduksi. PDB itu cuma peduli sama barang yang diproduksi saat ini. Kalau Anda jual mobil bekas buatan 5 tahun lalu ke tetangga, itu nggak masuk hitungan sama sekali, soalnya nggak ada produksi baru di situ. Itu cuma barang lama yang pindah tangan. Dan yang keempat, di dalam suatu negara. Nggak peduli apakah pabrik itu milik investor asing atau punya warga lokal asli, selama barang itu diproduksi di dalam batas wilayah negara tersebut, nilainya masuk ke dalam PDB negara itu. Sangat presisi kan? Masuk ke bagian ketiga. Di sini kita bakal kenalan sama musuh utama dari metrik kita, yaitu ilusi harga, lewat PDB nominal versus PDB real. Kenaikan harga itu seringkali menciptakan ilusi kekayaan. Gini, PDB nominal pada dasarnya adalah nilai dari semua yang diproduksi suatu negara yang dihitung berdasarkan label harga yang nempel di barang tersebut saat ini juga. Tapi perhatikan baik-baik, PDB nominal ini bisa banget nipu kita. Angkanya bisa kelihatan naik meroket, padahal negara kita nggak memproduksi lagi banyak barang atau jasa. Kok bisa? Ya karena harga-harga di pasaran lagi pada mahal semua. Kalau kita bikin jumlah mobil yang sama persis kayak tahun lalu, tapi harga mobilnya naik 2 kali lipat, PDB nominal kita bakal kelihatan seolah-olah melonjak drastis. Padahal secara fisik nggak ada pertumbuhan sama sekali. Ini murni cuma ilusi. Dan disinilah PDB real datang menyelamatkan kita. Buat tahu apakah sebuah negara itu benar-benar tumbuh secara fisik, apakah kita beneran ngebangun lebih banyak rumah, nanam lebih banyak padi, bikin lebih banyak baju, kita harus menyingkirkan efek kenaikan harga tadi. PDB real ngelakuin ini dengan cara membekukan harga. Kita pakai harga dari tahun sebelumnya yang kita sebut sebagai tahun dasar.
Dengan mengunci harga supaya tetap konstan, kita jadi tahu pasti bahwa setiap kenaikan yang terjadi di PDB Real itu murni karena ada peningkatan nyata dalam jumlah barang dan jasa fisik yang berhasil kita produksi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Mari kita aplikasikan rumus-rumus tadi ke dunia nyata buat melihat wujud asli dari inflasi. Coba Anda perhatikan data mentah dari sebuah negara fiktif yang cuma memproduksi hotdog dan hamburger ini. Lihat deh lompatan dari tahun 2019 ke 2020. Produksi fisiknya memang ada kenaikan sedikit. Jumlah hotdog naik dari 100 jadi 150. Tapi coba perhatikan harganya. Harga hotdog loncat drastis dari $1 jadi $2. Harga hamburger juga naik dari $2 jadi $3. Kalau kita cuma sekilas melihat angka total uangnya yang beredar, kita pasti mikir kalau ekonomi negara ini lagi meledak luar biasa dan warganya tiba-tiba jadi makmur banget. Tapi, apakah kenyataannya seindah itu? Mari kita buktikan. Hitungan ini bakal jadi ilustrasi brilian kenapa kita butuh banget sama yang namanya PDB Real. Langkah pertama, kita hitung PDB nominal buat tahun 2020 pakai harga baru, hasilnya adalah $600. Wah, ini luar biasa besar dibanding tahun 2019 yang cuma $200. Ekonomi kelihatannya meroket 300%. Tapi tunggu dulu, di langkah kedua, kita cabut ilusi harganya. Kita pakai harga murah dari tahun dasar 2019 tadi buat ngukur produksi di tahun 2020. Hasilnya, PDB real kita ternyata cuma $350. Jauh lebih kecil kan? Terus, di langkah ketiga, buat nyari tahu seberapa parah inflasi yang terjadi, Mankyu pakai rumus yang namanya deflator PDB. Caranya simpel. Kita bagi PDB nominal yang kelihatan raksasa tadi, yaitu 600, dengan PDB real yang aslinya cuma 350. Terus kita kali 100. Angka deflator kita ketemu di angka 171. Boom! Angka deflator 171 di tahun 2020 tadi, kita kurangi 100 dari tahun dasar, dan kita dapatkan tingkat inflasi sebesar 71%. Ini dia momen AHA kita. Pertumbuhan spektakuler yang kita lihat di awal tadi yang kelihatannya ekonomi meledak hebat, ternyata sebagian besarnya cuma karena harga barang-barang yang lagi meroket tinggi. Deflator PDB sudah berhasil mengisolasi efek inflasi dari produksi aktual. Kebayangkan? Tanpa alat ukur ini, kita bakal gampang banget tertipu mentah-mentah oleh ilusi angka nominal. Bagian kelima yang juga jadi twist di materi kita hari ini. Di balik semua rumus matematika yang presisi tadi, apa sih kelemahannya? Apa yang luput dari ukuran PDB? Mankyu dengan jujur menyatakan bahwa meskipun PDB itu mungkin adalah ukuran terbaik yang kita punya buat menilai kesejahteraan ekonomi suatu negara, PDB itu sama sekali bukan pengukur kebahagiaan atau kualitas hidup yang sempurna. PDB itu punya titik buta terhadap hal-hal manusiawi. Contohnya, saat Anda ngambil cuti buat berlibur santai bareng keluarga, PDB negara malah turun loh karena Anda lagi nggak memproduksi barang di pabrik atau kantor. Padahal kan kesejahteraan batin Anda lagi naik. Terus, PDB juga masa bodoh kalau ada pabrik yang bisa memproduksi barang bernilai tinggi, tapi limbahnya mencemari sungai lokal. Selain itu, seorang ibu rumah tangga yang banting tulang merawat anak di rumah, atau relawan yang kerja keras di komunitasnya, itu sama sekali nggak dihitung dalam PDB. Murni karena nggak ada uang yang berpindah tangan di pasar. Lalu pertanyaannya, kenapa kita masih butuh PDB? Jawabannya jelas, karena PDB tetap sangat penting. Kenapa? Karena negara yang punya PDB tinggi, secara nyata punya lebih banyak sumber daya buat ngebangun rumah sakit yang fasilitasnya luar biasa, ngebayar guru-guru terbaik untuk mendidik anak-anak, dan nyediain infrastruktur yang bersih serta aman buat rakyatnya. Nah, sebagai penutup, saya punya satu teka-teki kecil buat nguji insting ekonomi Anda yang baru aja diasah. Bayangin kalau pemerintah ngirim uang tunai, katakanlah cek bantuan sosial, kepada seorang lansia. Menurut Anda, apakah uang yang masuk ke dompet si nenek tersebut bakal menambah nilai PDB negara kita? Jawabannya adalah tidak. Loh, kok bisa? Karena itu masuk ke dalam kategori pembayaran transfer. Coba ingat lagi aturan ketat PDB kita di awal tadi. PDB itu cuma menghitung produksi barang dan jasa yang terjadi saat ini. Nenek tersebut menerima uang dari pemerintah tanpa memproduksi barang atau jasa baru sebagai imbalannya. Jadi, di balik segala ilusi lonjakan harga dan cepatnya perputaran uang, kekayaan sejati sebuah bangsa itu pada akhirnya selalu kembali ke satu hal, kemampuannya untuk secara nyata memproduksi hal-hal yang berharga bagi kehidupan. Saya harap penjelasan ini bikin Anda ngelihat dunia ekonomi pakai kacamata yang jauh lebih tajam. Teruslah semangat belajar dan sampai jumpa di pembahasan materi menarik kita yang selanjutnya.